Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Hadirin jamaah YouTube, rahimakumullah. Saya ingin menyampaikan karena banyak yang bertanya kepada saya bagaimana kuntilanak, pocong, dedemit, sebangsa di genderuwo dan sebagainya dan kawan-kawan dalam perspektif atau pandangan dosen filsafat. Gitu. Maka di sini saya akan jawab sebatas pengetahuan saya, juga sebatas keilmuan saya gitu kan. Dalam artian ada klasifikasi sosial dulu, ada stratifikasi sosial dulu bahwa pocong, jin, kuntilanak itu mempunyai komunitas sendiri yang kita sebut sebagai bangsa jin, atau dalam bahasa ilmiah itu makhluk astral gitu kan. Sementara kita manusia, tumbuhan, binatang, apapun yang ada di dunia ini, pohon yang bisa dirasakan, HP, kopi gitu kan, korek, kayu putih, itu adalah makhluk kasar gitu kan, yang bisa diempiriskan, bisa dilihat, bisa diraba, bisa dirasakan, bisa diterawang. Nah, dari perbedaan tersebut tentu mempunyai dimensi yang berbeda. Kalau dalam film Strange itu, Doctor Strange itu ada universe gitu kan, ada dunia yang berbeda atau dunia yang beda, multi universe gitu kan. Nah, jadi harus ada penyatuan di sana, makanya Dr. Strange menyatukan gitu kan. Nah, kalau tidak ada penyatuan di sana itu tidak akan sama, tidak akan bersatu, kecuali ya mungkin kawannya yang satu dua lah kejadian. Itu menurut saya, misalnya orang cari-cari pocongnya lewat kamera itu kan, lewat HP gitu kan, kalaupun udah ada misalnya ketemu makhluk halus, mereka langsung bilang astagfirullah ya Allah gitu kan, padahal mereka cari tersebut kan, ketemu lari gitu kan. Nah, itu sudah sudah tidak maksud akal bagi saya, sudah nonsen ya. Terus misalnya ada juga yang ketemu misalnya dipukul, dibanding-banding misalnya, atau bahkan dibawa ke rumah, atau misalnya eh, bangsa jin sudah tidak ada harga dirinya sama sekali, padahal ya sama-sama makhluk Allah. Bahkan di dalam Al-Quran mereka diceritakan bahwa masuk Islam ya, segera memulai bangsa jin bertemu dengan Nabi, makanya di dalam Al-Quran itu ada surah Al-Jin. Nah, seperti itu. Karena berbeda universe, berbeda dunia, itu tidak akan masuk menurut saya. Kecuali rekayasa misalnya demi sebuah konten ya, demi sebuah film atau apa, mereka membuat rekayasa seperti itu. Jadi menurut saya tidak masuk akal jika digabungkan dunia kita dengan dunia mereka. Makanya itu tidak ada sejarahnya, ataupun ada cuma legenda, dongeng misalnya, genderuwo menghamili manusia gitu kan. Karena menurut saya sperma genderuwo dan sperma manusia itu berbeda. Saya pengalaman sekitar 10-11 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang, itu tiap hari di pesantren, kalau pulang ke rumah itu 30-15 kilo saya jalan, itu melewati hutan, melewati gunung. Kadang malam jam 2, jam 1 malam saya pulang gitu kan, jalan kaki. Belum pernah menemukan satu aja misalnya kunti atau apa, enggak, belum pernah gitu kan. Ataupun misalnya saya ketika misalnya sholat subuh, bisa di rumah itu kan jaraknya hampir 5 kilo gitu kan, bolak-balik gitu kan, jauh, harus turun gunung dulu baru sholat naik. Saya kadang dari rumah itu jam 3, bisa jam 2 karena mau tahajud dulu ke bawah gitu kan. Itu belum pernah melihat hal seperti itu. Ada misalnya
yang begini-begini itu, wah kelihatan kayak pocong, kata saya deketin aja, ternyata cuma daun pisang gitu kan. Nah, dalam artian bahwa saya menyarankan bahwa kita jangan terlalu terpengaruh gitu kan dengan hal seperti itu, dengan konten-konten tersebut. Karena konten tersebut demi mencari subscribe, demi mencari like, atau demi mencari agar ditonton oleh orang banyak dan mereka mendapatkan cuan atau penghasilan dari sana. Nah, seperti itu. Kita jangan terpengaruh, kita menjadi ketakutan, paranoid, atau bahkan kita jadi apa namanya? Jadi percaya gitu kan, sehingga kita lari ke paranormal dan sebagainya. Naudzubillah, jangan seperti itu gitu kan. Nah, saya lihat memang ada pergeseran sedikit, saya amati dalam film-film horor saat ini ya. Kalau dulu film-film horor dulu, misalnya film-film Susana, itu si jurinya itu belum mati atau belum tamat filmnya sebelum ketemu kiai. Datang kiai, dibacakan ayat kursi, dibacakan surat kulhu, tasbih misalnya ya, dilempar sehingga jinnya kebakar mati gitu kan. Nah, kalau zaman sekarang agak sedikit bermain logika gitu kan. Misalnya saya tonton misalnya film Pengabdi Setan. Film Pengabdi Setan itu kan mereka diganggu di sebuah rumah, yang rumah tersebut turun temurun gitu kan, dari kakek buyut tersebut sampai ke penghuni terakhir itu diganggu, ibunya meninggal gitu kan karena bersekutu dengan jin, misalnya neneknya meninggal dan rumah itu diganggu terus gitu. Dan akhirnya solusinya apa? Pindah rumah, pindah kontrakan, sehingga sudah tidak diganggu lagi. Lah seperti itu, kita harus bermain logika di sana. Jadi kalau kita bisa diganggu di satu rumah, ada jin, ada pocong, apalagi sampai mengganggu ibu segala macam, kita pindah aja gitu kan dari rumah tersebut, ngontrak atau apa, daripada membahayakan ibu kita, orang tua kita, nenek kita gitu kan. Jangan sampai kita menunggu diam aja di rumah tersebut gitu kan, tanpa ada solusi seperti itu gitu kan. Itu kan pindah, selesai filmnya tamat kan. Nah, seperti itu. Coba pindah dari dulu, mungkin neneknya ibunya nggak meninggal. Nah, seperti itu dalam film Mengabdi Setan. Jadi ada pergeseran logika. Jadi saya simpulkan bahwa menurut saya bahwa dunia kita memang berbeda gitu kan. Kita makanya diajarkan oleh Nabi itu surat-surat, bacaan-bacaan ayat kursi jika bertemu dengan jin atau di rumah kosong, itu antara lain supaya kita tidak saling mengganggu gitu kan. Bahwa jin silahkan di dunia kamu, saya di dunia saya gitu kan. Jikalau bertemu dan saling mengganggu, maka kita ada benteng di sana dan jin juga akan kalah. Yang pertama itu. Yang kedua, memang secara apa namanya, secara kategoris stratifikasi sosial, mereka makhluk halus, kita makhluk kasar. Kita dibebani oleh Tuhan sebagai khalifah, yaitu sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Bukan berarti mereka lebih rendah daripada kita. Mungkin mereka jika Islam beribadah, kita jika kacau lebih, ini kita bahkan lebih buruk daripada hewan ya. Kita derajatnya turun gitu kan. Jadi derajatnya sama, namun kita lebih mulia jika kita menuruti perintah Tuhan atau bertakwa kepada Tuhan gitu kan. Beribadah kepada Tuhan. Dan bangsa jin juga banyak yang beribadah, tapi kita akan levelnya akan sangat jauh, bahkan lebih buruk dari bangsa jin. Aspal sapi lebih buruk daripada hewan jika kita apa namanya, melakukan perbuatan-perbuatan buruk, merusak, menghina, mencaci maki orang gitu kan, berbuat kedengkian, keburukan, maka kita akan jauh levelnya dibanding bangsa jin gitu. Jadi saya mempunyai pandangan, bukan berarti manusia lebih mulia daripada makhluk apapun, tidak, sama aja karena makhluk Tuhan ya, diciptakan oleh Tuhan sama. Namun manusia berbeda level jika dia mengikuti perintah dan arahan daripada Tuhan. Demikian, bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.